Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Prasasti dari 12 MIPA 2. Hari ini saya akan melakukan pembahasan soal PAT nomor 10 kimia. Berikut adalah penjelasan dari saya. Soal nomor 10. Sebanyak 200 ml larutan HCN 0,3 m direaksikan dengan 100 ml larutan KOH. Pembahasan dari soal ini yang pertama kita mencari mol dari HCN dan KOH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katyus Abdallah dari 12 MIPA 2. Saya akan membantu teman saya untuk menjawab pertanyaan nomor 17 PAT Kimia. Yang pertanyaannya adalah, berdasarkan wacana, pernyataan yang benar tentang sifat koloid sabun adalah. Di sini ada wacana yang isinya tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh sabun. Yang pertama yaitu sabun bersifat basa, kemudian yang kedua sabun menghasilkan buih, dan yang ketiga sabun mempunyai sifat membersihkan. Jika kita baca lebih lanjut untuk wacana nomor 3 ini, sifat ini disebabkan proses kimia koloid. Sabun digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat polar maupun nonpolar. Sabun mempunyai gugus polar dan nonpolar. Nah, berdasarkan pernyataan yang ini, yang sabun mempunyai gugus polar dan nonpolar, dapat kita simpulkan bahwa jawaban dari pertanyaan nomor 17 adalah yang A, yaitu sabun memiliki gugus kepala dan ekor yang bersifat polar dan nonpolar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letak unsur Z dan X dalam sistem periodik adalah, yang pertama adalah kita buat konfigurasi dengan prinsip Aufbau. Yang pertama untuk unsur Z terlebih dahulu, konfigurasinya seperti berikut, dan untuk unsur X konfigurasinya sebagai berikut. Kemudian pertama kita menentukan golongan. Cara menentukan golongan sudah ada di sini. Ini karena di sini yang terakhir adalah SD, maka ini sama dengan ini. Jadi kita tinggal ikutin aja, pangkatnya ini kita tambah, yaitu di sini kita tambah, jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kita lihat di sini itu SD yang hasilnya 3 itu ini golongannya 3B, berarti jawabannya adalah jadi di sini itu golongannya 3B. Kemudian periodenya 4. Kenapa? Di sini kan ada periode itu sama dengan jumlah kulit atau N yang besar. Jadi di sini kan 4S dan 3D ada angka 4 dan angka 3, yang lebih besar kan 4, maka periodenya adalah 4. Terus setelah itu lanjut ke bagian unsur X. Di sini sudah ada konfigurasi elektronnya kayak gini, dan yang kulit terakhirnya ini 3S dan 3P. Nah, pangkatnya ini, pangkat 3S dan 3P ini kita tambah jadi kayak gini. Di sini hasilnya adalah 3. Nah, di sini kan 3S dan 3P, berarti kita ikutin dari rumus yang di sini. Nah, rumus yang di sini itu 3S dan 3P yang hasilnya itu sama dengan 3 adalah ini. Jadi ini berhubungan sama yang ini. Nah, setelah itu jadi golongannya itu adalah 3A. Sini ada, di sini juga jawabannya. Terus untuk periodenya ini kan di sini terakhir itu 3S dan 3P. Angkanya kan sama-sama dengan 3. Jadi di sininya juga hasilnya 3. Nah, jadi untuk periode dan golongan untuk unsur X dan Z ya, sebagai yang sudah digaris bawahi di sini, dan di sini adalah rumus penting yang perlu diingatnya. Golongan sama dengan elektron valensi dan periode adalah jumlah kulit. Pembahasan nomor 23. Soalnya, perhatikan persamaan reaksi asam basa berikut. Urutan yang paling tepat sesuai teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis berturut-turut adalah nomor 23. Jawabannya adalah B, 1, 3, dan 2. Pada nomor 1 merupakan teori Arrhenius karena terdapat hasil ion OH-. Pada nomor 3 termasuk teori Bronsted-Lowry karena terdapat spesies yang memberi proton dan spesies yang menerima proton. Pada nomor 2 termasuk teori Lewis
karena NH3 bertindak sebagai basa, yaitu spesies yang memberi pasangan elektron bebas ke BF3. Nah, BF3 ini adalah asam yang menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Saya akan menjawab soal nomor 14. Perhatikan gambar larutan dalam wadah berikut. Pasangan data yang merupakan larutan penyangga adalah pembahasan. Larutan nomor 1 yaitu CH3COOH dan CH3COO- merupakan larutan penyangga asam. Kenapa? Karena larutan buffer asam mempertahankan pH pada susunan asam pH kurang dari 7. Larutan buffer asam terdiri dari komponen asam lemah atau Ha dan basa konjugasinya amin. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan mencampurkan asam lemah atau Ha dengan garam basa konjugasinya. Mencampurkan suatu asam lemah dengan jumlah berlebih dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat di larutan nomor 2 yaitu HCN dan CN- merupakan larutan penyangga basa. Larutan buffer basa mempertahankan pH pada suasana basa atau pH lebih dari 7. Larutan buffer basa terdiri dari komponen basa lemah dan basa konjugasinya. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan mencampurkan basa lemah dengan garam asam konjugasinya. Mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Jadi jawabannya itu yang A, 1 dan 2. Nah, selanjutnya teman saya akan membahas soal selanjutnya. Soal nomor 2, perhatikan pernyataan dari suatu model atom. A. Massa atom bermuatan positif terpusat di tengah atom yang disebut inti atom. B. Elektron beredar mengelilingi inti pada ruang hampa di sekeliling inti. Teori atom sesuai pernyataan dan gambar model atomnya adalah A. Mekanika kuantum, B. Niels Bohr, C. Dalton, D. Rutherford, dan E. J. Thomson. Jawaban dari pertanyaan di atas yaitu D. Rutherford. Mengapa bisa demikian? Yuk simak pembahasannya. Model atom Rutherford dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Dalam teori atom ini, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Selain itu, massa atom ini terpusat di inti atom dan sebagian besar volume atom tersebut merupakan ruang hampa loh. Hal ini dibuktikan dari hasil percobaan penembakan logam oleh sinar alfa yang dikenal juga dengan percobaan Geiger-Marsden. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur 11R dan unsur 16K dapat membentuk senyawa dengan rumus dan jenis ikatan berturut-turut. Pertama-tama, kita harus menentukan konfigurasi elektron dari tiap unsur. Unsur 11R memiliki konfigurasi 281. Dengan elektron valensi 1, maka 11R termasuk dalam golongan 1A dan atom logam. Untuk mencapai kestabilan, 11R ini cenderung untuk melepaskan elektronnya, maka akan berubah menjadi R1+. Selanjutnya, unsur 16K memiliki konfigurasi 286. Dengan elektron valensi 6, maka 16K ini termasuk golongan 6A dan atom non-logam. Untuk mencapai kestabilan, unsur 16K ini cenderung untuk menangkap 2 elektron. Selanjutnya, kita menggunakan AXBY untuk membentuk rumus. R1 akan berperan sebagai AY+, dan K2- akan berperan sebagai BX-. Dan kita tinggal tukar bagian atas ionnya ini, seperti yang AXBY, akan terbentuk menjadi R2K. R2K ini merupakan jenis ikatan ion, karena terjadi antara atom logam dan atom non-logam. Maka jawaban yang benar adalah A.